Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video kali ini kita akan coba menghitung untuk total jam kerja ya. Nah, nantinya itu di sini di bagian rekap presensi ya teman-teman ya. Ini kan kita hanya menampilkan dia hadir atau tidak hadir saja gitu ya. Nah, tetapi di sini kita tidak menampilkan dia jam masuknya jam berapa, kemudian total jam kerjanya pada hari itu jam berapa, terlambatnya berapa menit gitu ya. Kemudian potongan jam kerjanya berapa gitu ya. Nah, nanti kan berpengaruh terhadap perhitungan upah gitu ya. Nah, maka dari itu yang pertama kita lakukan adalah kita akan menambahkan dulu di sini di menu jam kerja ini adalah total jam kerjanya gitu ya. Jadi misalnya nih non shift itu dia berapa jam sih maksimalnya gitu ya. Misalnya 7 jam. Nah, jadi nanti ketika misalnya dia pulangnya lebih dari 7 jam misalnya ya. Misalnya kan bisa aja kan si karyawan tersebut misalnya ya misalnya yang harusnya pulang jam 4 tetapi dia misalnya nongkrong dulu lah gitu ya atau apa dulu sehingga dia pulangnya atau ngobrol-ngobrol dulu misalnya sama teman-teman yang lain. Nah itu sehingga pulangnya dia misalnya absennya itu jam 5 misalnya, otomatis kan lebih sejam tuh. Nah, jadi si sistem nggak akan ngehitung misalnya jadi 9 jam atau jadi 8 jam gitu ya. Nah, jadi tetap maksimalnya itu 7 jam gitu ya, 7 jam kerja. Nah, untuk masalah kelebihan jam kerjanya itu nanti ada perhitungan khusus ya, yaitu di perhitungan lembur nantinya. Yang tentunya nanti si lemburnya itu harus ada pengajuan lembur terlebih dahulu gitu. Jadi jangan asal misalnya si karyawan tersebut pulangnya lebih dari jam pulangnya gitu ya. Nah, itu kelebihannya langsung dimasukkan ke dalam perhitungan upah enggak ya, tapi kalau gitu nanti banyak yang absennya gitu ya, dilebih-lebihin gitu ya, atau misalnya ngobrol-ngobrol dulu misalnya pulangnya nanti jam berapa gitu ya, sehingga nanti kehitungnya jadi lembur. Enggak seperti itu ya. Tapi tetap di sini di jam kerjanya itu kita kasih maksimal jam kerjanya berapa. Nah, perhitungan lemburnya itu terpisah lagi nantinya, oke? Seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi kita akan tambahkan dulu satu field di sini, satu field baru yaitu adalah jam atau total jamnya ya, total jamnya. Total jamnya. Nah, jadi kita masuk dulu ke database-nya. Oke ya. Masuk dulu ke database-nya, kita tambahkan dulu field baru, kita ke localhost, ke presensi GPS, kemudian ke table, kemudian apa ya? Di ini nih, tabel jam kerja, mana konfigurasi jam kerja ya. Nah, bukan, tabel jam kerja. Nah, nih di tabel jam kerja ini kita tambahkan satu field namanya adalah total jam aja ya di sini. Sebelum lintas hari kita tambahin total jam ininya ya, small in aja ya. Oke. Ini harusnya not null ya. Oke, ini karena kita harus isi dulu ya datanya. Kita refresh dulu. Nah, ini total jamnya kita isi aja misalnya 7 jam aja ya. Dan mungkin misalnya ada contoh misalnya di hari Sabtu misalnya ada perusahaan yang memang Sabtu itu masuk gitu dan biasanya Sabtu itu setengah hari ya. Kalau di perusahaan saya gitu ya, bukan di perusahaan saya tempat saya bekerja gitu. Untuk hari Sabtu itu dia total jamnya itu 5 jam dihitungnya ya. Misalnya contoh ini untuk non shift Sabtu misalnya ya, kita kasih total jamnya 5 jam gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang untuk fieldnya sudah kita tambahkan. Jangan lupa kita bikin note null aja jadi harus diisi gitu ya untuk datanya. Nah, kemudian kita tampilkan ya. Nah, kita tampilkan di sini ya. Nanti kita masuk ke halaman jam kerjanya, kita masuk ke folder mana ya? Jam kerja kalau nggak salah nih. Apa ya? Jam kerja index gitu ya. Nama foldernya, nama viewnya itu dikonfigurasi ya, dikonfigurasi kalau nggak salah. Nah, di sini ada file namanya jam kerja. Oke. Nah, di sini kita tambahin setelah jam pulang itu total jamnya ya. Total jamnya
Kemudian di sini kita tampilkan juga total jam. Oke ya, kita refresh. Oke, nah di sini udah ada. Kita posisikan di tengah, kelas text center misalnya. Oke, total jam 7 jam, yang ini 5 jam, yang ini 7 jam, 7 jam. Kayak gitu ya. Selanjutnya, nah kita buat ininya dulu ya di sini. Apa namanya? Untuk inputannya ya. Oke, berarti kita masuk ke create jam kerja. Mana? Nah, ini. Bukan. Create mana ya? Set jam kerja gitu ya. Bukan. Dari ini, oh, di sini nih. Di bawah ya. Nih. Di bawah ada form inputnya harusnya. Bukan di sini. Nah, yang ini di paling bawah di file jam kerja.blade.php nih. Nah, ini formnya ya. Kita tambahin di akhirnya setelah jam pulang gitu ya. Kita copy paste saja. Sini ini kita kasih nama total jam. Ya, total jam. Nah, ini ya. Total jam aja. Oke, kita refresh. Ini kita tambah, di sini udah ada total jamnya berapa ya. Oke. Kalau sudah, nah ini kita tinggal coba input ya. Coba inputkan data baru. Tapi di sininya di method store-nya kita coba lihat ini di mana ya. Mana ya formulanya itu di sini. Nah, ke store jam kerja ya, berarti kita ke konfigurasi controller. Nah, di sini ada store jam kerja. Bukan yang departemen ya, tapi yang ini nih, yang store jam kerja aja. Di sini kita tambahin setelah jam pulang misalnya total jam sama dengan request total jam gitu ya. Kemudian di sini kita tinggal masukin total jam dengan variabel total jam gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba inputkan data baru misalnya ya. Misalnya apa nih? Ada non shift, ada non shift Sabtu, ada shift 2, misalnya shift malam, kemudian ada apa lagi ya? Coba aja. Coba misalnya JK berapa nih? Jam kerja 05 misalnya. JK 05, nama jam kerjanya coba aja ya. Coba jam kerja. Awal masuknya misalnya jam 8, bisa ngabsennya itu dari jam 6 misalnya. Dia bisa absen dari jam 6, jam masuknya jam 8 misalnya. Akhir jam masuknya jam 9 contoh. Jam pulangnya jam 16, total jamnya 7 jam contoh ya. Lintas harinya tidak misalnya. Kita simpan. Oke, di sini udah ada ya, berarti udah tersimpan nih. 7 jam ya. Kemudian di bagian sininya, di bagian validasinya, karena ini wajib diisi gitu ya. Berarti di sini kita tambahkan validasi untuk total jam ya. Di saat submit ya. Total jam.file. Nah, kemudian di sini kita copy paste saja switch alertnya yang setelah jam pulang. Nih, kita copy paste. Ya. Copy paste, kemudian di sininya kita ganti jadi total jam. Kalau total jamnya kosong, berarti total jamnya harus diisi. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi, kita hapus aja dulu ya. Kita hapus, yes, hapus. Kemudian kita coba tambah data JK05. Nah, ini aja ada ininya ya. Oke, misalnya ini kita kosongin, ini harusnya ada validasi. Nah, oke. Ini wajib diisi ya. Ini kita isi 7, misalnya 7 jam. Lintas harinya tidak, kita simpan. Oke. Ini jalan ya, tinggal editnya nih. Di editnya. Nah, ini edit jam kerja ya. Di file edit jam kerja.play.php. Kemudian di sininya kita copy paste aja sih yang ini ya. Mana? Copy paste saja form yang ini. Nah, form yang total jam kerjanya kita copy, kita masukin ke edit jam kerja ya.
Nah, di sini kita paste aja. Kita kasih nama di sininya total jam edit, ID-nya dan name-nya juga total jam edit. Kemudian kita kasih value di sininya variabel jam kerja total jam ya. Oke. Kemudian kita coba refresh dan coba edit. Ini harusnya muncul. Nah, di sini nggak muncul ya total jamnya. Kenapa? Kita coba cek query editnya. Di sini kita masuk ke konfigurasi controller lagi. Nah, di sini di bagian edit jam kerja untuk query-nya harusnya sih udah muncul ya. Karena di sini tidak dispesifikkan gitu ya field mana saja yang tampil, tapi di sini ditampilkan semua fieldnya. Jadi harusnya yang ini bisa dipanggil ya di value jam kerja total jam. Sebentar, ini jam pulang total jam kan, total jam. Harusnya sih muncul jam kerja jam pulang value. Oh, ini value nya nih, harusnya ini kosong ya. Ini value nya ada 2 ya. Kita coba refresh, kita coba edit, harusnya muncul. Oke, muncul ya 7 jam ya. Sekarang tinggal diproses update jamnya. Nah, ini kita tambahin setelah jam pulang yaitu total jam, request dari total jam. Nah, kita tambahin juga di data yang akan diupdate-nya yaitu si field total jam akan diupdate dengan si variabel total jam. Kayak gitu ya. Kita coba tes lagi. Misalnya jadi 5 gitu ya, 5 jam kita simpan harusnya. Nah, ini ada error. Cannot be null. Update jam kerja, set nama jam kerja. Kolom cannot be null katanya. Total jam. Oh, ininya total jam edit ya harusnya. Sebentar. Edit jam kerja. Oke, di sini. Oh ya, namanya untuk name-nya. Untuk name-nya total jam ya, sini. Cuman untuk ID-nya total jam edit. Oke, dan di bagian validasinya ini kita tinggal tambahin total jam edit. Diambil dari total jam edit.value. Kemudian di sininya kita tinggal copy paste ya. Untuk validasinya kalau total jamnya kosong maka total jam harus diisi. Oke, kita coba reload. Oke, ini kita back dulu deh. Kita coba refresh, kita coba edit. Kita coba update jadi 5. Oke, berhasil ya. Oke, jadi itu sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan tampilkan di sini nih di rekap presensi. Jadi kita akan bikin 2 jenis laporan. Yang pertama rekap presensi yang menampilkan yang menampilkan hanya kehadiran hadir izin cutinya saja gitu ya. Nah, yang satu lagi itu adalah menampilkan yang tadi secara detail ya. Jadi di dalam kotak-kotak ini dia dimunculkan jam masuknya berapa, dia pulangnya jam berapa gitu ya. Seperti itu. Oke. Berarti di sini di bagian rekap presensi kita akan tambahkan jenis laporan aja. Yang satu standar, yang satu detail gitu ya. Oke, berarti kita close dulu aja semuanya di bagian yang ini. Kita masuk ke rekap presensi rekap ya, kalau misalnya rekap.play.php yang ini kita tambahin satu select option di bawah nih. Sebentar. Oke ya, kita copy paste aja. Ini di paling bawah aja. Kita simpannya di paling bawah nih. Yang ini dari yang bulan ini ya. Kita ambil yang selectnya aja. Cuma nanti kita ganti bagian optionnya biar cepat aja. Atau ambil dari yang ini juga nggak apa-apa. Dari yang departemen juga nggak apa-apa. Yang mana aja. Yang penting ada select optionnya aja. Kita copy paling bawah. Sebentar di sini aja ya. Oke. Sini namanya jenis laporan. Jenis laporan. Oke.
Nah, oke, jenis laporannya. Nah, ini hapus saja. Kita tambahin optionnya, yaitu yang pertama misalnya satu. Kalau satu itu misalnya standar. Kalau misalnya dua itu misalnya detail gitu ya. Contohnya kayak gitu aja. Detail. Sekarang kita coba refresh. Nah, di sini ada jenis laporan, sekarang ada standar, ada detail. Nah, di bagian cetaknya, nah di bagian kita masuk ke presensi controller dulu. Kemudian kita masuk ke cetak rekap. Nah, cetak rekap ya. Nah, di bagian sini, oke. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk si compactnya. Untuk data yang ada di dalam compactnya kita masukkan ke dalam array aja. Misalnya di sini variable data aja ya, sama dengan array. Nah, sebentar. Oh, datanya udah ada kayaknya. Variable data udah ada belum di sini? Oke, belum ya. Nah, kita simpan di variable data aja sih tadi data-data yang akan kita parsing. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita di compactnya kita tinggal panggil aja variable data. Nah, di sini kita tinggal bikin if aja, if ya. Tadi kan dia ngirim ini ya, ngirim jenis laporan kan. Nah, ngirim jenis laporan nih di sini kan. Nah, berarti kita cek dulu jenis laporan yang dipilih apa. Kalau misalnya request jenis laporan itu sama dengan 1, maka cetak yang ini ya. Yang biasa. Else, kalau else if ya. Else if variable request jenis laporannya sama dengan 2, nah maka tampilkan misalnya di sini kita echo aja, echo laporan detail aja gitu ya dulu. Oke, kita coba tes dulu. Kita coba reload. Misalnya kita pilih yang standar dulu aja. Yang standar harusnya menampilkan tadi laporan yang biasa gitu ya. Oke, ini jalan, masih tetap jalan ya. Nah, kita coba pilih yang detail, harusnya dia menampilkan laporan detail aja. Oke, itu udah jalan ya. Nah, kita tinggal bikin view untuk si laporan detailnya. Kita copy paste aja dari yang sini ya, copy paste. Kemudian, nah kita tambahin aja di sini nama filenya detail aja. Cetak rekap detail, data yang diparsingnya sama. Kemudian apa namanya? Kita tinggal bikin si filenya, kita copy paste aja dari yang cetak rekap. Kita bikin file baru namanya cetak rekap underscore detail.blade.php aja ya. Dan kita paste di sini. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini kan dia hanya menampilkan status saja nih. Ya, dia hanya menampilkan status saja. Kita coba tes dulu deh. Ini harusnya detail, harusnya tampilannya sama kayak yang standar ya. Oke. Nah, ini sudah sama, kita coba rubah nih statusnya, misalnya di sini kita tes aja ya. Buat ngetes aja, bener nggak ini ke file yang ini. Coba reload. Nah, tes semuanya udah muncul ya. Nah, oke, berarti udah jalan yang ini. Kita refresh dulu. Nah, cuman nih kalau kita misalnya pakai format yang ini kan batasnya kecil ya si kolom ininya, lebarnya gitu ya. Nah, jadi kita akan bikin full ini aja, full apa namanya, full layar aja ya, full screen ya, bukan full screen ya, full ini aja, full space nya gitu ya, nggak usah ditambahin CSS buat style page kayak gini ya, karena nantinya akan panjang banget gitu ya. Berarti kita hapus aja deh. Kita hapus aja sebentar, ini kita sebentar kita ini aja ya, kita hapus bagian CSS nya aja nih. Stylenya kita hapus aja deh, yang bagian page title gitu ya. Enggak deh. Ini nih, yang ini kita hapus ya, yang skipnya kita hapus. Kemudian ini untuk pivernya sama normalize juga kita hapus aja, sama ini add page size 4 nya kita hapus juga. Oke, kita coba tes dulu ya. Kita coba refresh. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi full aja selayar ini.
Oke, bahkan mungkin nanti lebarnya bakal melebihi si lebar ininya ya, karena nantinya si lebar ini kan diisi sama datanya yang cukup banyak juga, lebih detail gitu. Oke, di query-nya sebenarnya kalau kita lihat di query-nya itu kan di sini kita menampilkan ya, data jam in jam out-nya ya, jam in jam out-nya juga nih ya. Nah, sebentar, di sini as tanggal i. Oke. Kita masuk ke sini lagi ke cetak rekap detailnya. Nah, di sini kan ada data presensi nih, variabel data presensi itu diambil atau dipecah dari data ini, ya, data yang query yang ini kan. Nah, dalam satu si field ini kan tanggalnya sesuai dengan tanggal berurutan ya, sesuai dengan yang sudah kita set. Nah, ini ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, yang isi datanya itu seperti ini, ada jam in satu fieldnya itu ya, kemudian dipisahkan dengan ini tanda seperti ini gitu ya. Kemudian nanti di sini kita tinggal bikin jadi array datanya dengan menggunakan explode. Nah, explode ini ya. Oke, sehingga kita bisa memanggil misalnya contoh. Nah, status ini kan dia indeks kedua ya, status tuh. Indeks kedua dari sini. Ini kan 0 nih, ini 1, ini 2. Berarti ya seperti itu. Nah, kita tinggal gini aja. Misalnya kita pengen Nah, di sini ya, kalau misalnya si datanya tidak kosong gitu ya, datanya tidak kosong, maka di sini misalnya kita bikin misalnya jam in gitu ya. Jam in sama dengan misalnya kita ambil dari data presensi. Nah, di sini ya. Itu indeks ke 0, berarti kita ambil indeks ke 0. Kemudian jam out-nya, jam pulangnya gitu ya, jam out-nya itu kita ambil dari indeks ke 1. Seperti itu. Kalau misalnya tidak si apa ya namanya kalau misalnya si tanggal ini atau si isi fieldnya atau tidak ada datanya gitu ya, belum absen lah pada tanggal tersebut ya, maka di sini kita bikin si variable jam in-nya sama dengan kosong aja ya, variable jam out-nya juga kosong aja. Atau bisa kita definisikan dulu sebenarnya, biar nggak kayak gini, kita bisa definisikan di awal gitu ya, di sini. Nah, di sini, nah seperti ini ya. Jadi kita setting, kita inisialisasi dulu si variable status ini sama dengan kosong, jam in sama dengan kosong, dan jam out pun sama dengan kosong. Jadi ketika misalnya si datanya ada, maka kita isi jam in ini sesuai dengan data yang kita butuhkan gitu ya. Nah, di sini kita tinggal coba tampilin aja di sini ya. Variable jam in misalnya. Sininya variable jam out. Gitu ya. Sebentar. Oke. Kita coba reload, refresh. Nah. Oh, di sini NA ya. Si jam in-nya itu NA ya. Dari ini muncul terus ya. Oh. Oke, baik. Udah aja kayak tadi ya harusnya. Udah aja kayak tadi. Sebentar kita refresh, balikin lagi deh. Balikin lagi dulu ya. Nah, Ctrl Z, balikin dulu. Nah, kayak tadi. Oke. Nah, cuman ini itu di sininya ya. Kalau misalnya kita cek dulu nih, kalau variabel jam in-nya atau si data presensi indeks 0 ini tidak sama dengan NA, maka isinya itu adalah si jam masuknya. Tampilin si data presensi indeks 0 ini atau si jam masuknya ini ya. Kalau misalnya NA atau not available, maka isinya kosong kayak gini. Nah, kita samain aja sama dengan yang jam out. Kita copy paste.
kita isi dengan 1. Oke, kita coba refresh lagi. Oke, di sini gak muncul karena kita tadi di back ya, atau kita di undo. Nah, kita tampilin lagi si variabel jam in-nya. Oke, sampai dengan variabel jam out-nya. Oke, kita coba reload, refresh, kita cek. Nah, oke ya. Nah, di sini sekarang udah kelihatan nih jam masuknya ya. Jam masuk dan jam pulangnya nih. Nah, di sini itu kenapa jam masuknya jam segini? Karena ini dia absennya itu lintas hari ya, atau misalnya dia shift malam, kemudian absennya di besoknya gitu. Cuman dia masuknya tetap ke tanggal 13 gitu ya. Walaupun absen pulangnya di tanggal 14 karena kan dia tetap masuk di jadwal tanggal 13 ya, shift malam. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya di sini kalau misalnya jam namanya itu. Nah, ini kita bisa tampilkan kalau misalnya dia belum absen gitu ya. Belum absen, maka ditampilkan belum absen gitu ya keterangannya. Kalau misalnya si jam in atau jam out-nya itu dia N atau not available atau dia statusnya NA, maka tampilkan belum absen aja gitu ya. Berarti di sini kita bisa tambahin aja gini, belum absen. Nah, belum absen. Oke. Kemudian, nah di sini kita ini kan sama detiknya nih. Kita pengennya nggak mau sama detik nih, cuman butuh jam sama menitnya aja gitu ya. Nah, sekarang ini muncul kan belum absen ya. Berarti di sininya kita kasih format aja. Nah, date gitu ya. HI aja. str to time. Nah, ini masukin si data presensi ke 0 ya. Nah, terus kita copy paste ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba reload, harusnya bisa. Nah, oke, sekarang yang muncul adalah si jam sama menitnya aja ya. Kalau misalnya dia belum absen, nah di sini juga ada keterangan belum absen gitu ya. Belum absen pulang nih. Ini berarti jam masuknya dia udah absen masuk tapi dia belum absen pulang. Gitu. Kemudian kita bisa kasih jadwalnya nih. Dia jadwalnya pada tanggal ini, tanggal berapa? Jadwalnya apa gitu? Non shift kah atau non shift shift malam kah gitu ya. Maka kita kasih keterangan sesuai nama jadwalnya. Kita cek di ininya. Sebentar. Di sini itu sebentar ya. Ada ini nggak jadwalnya nggak ya? Ini kan ke jam kerja. Oke, ke jam kerja, kode jam kerja ya kan. Select date. Oke, di sini kita bisa tambahin nama jam kerjanya ya. Kalau kita cek di variabel jam kerja, di sini kan ada nama jam kerja ya. Nah, kita tambahin aja di sini setelah keterangan aja, atau setelah ini ada ya nama jam kerja nih, ada nih, udah ada. Nah, udah ada berarti dia indeks berapa nih? 0, 1, 2, 3 ya, indeks ketiga. Berarti di sini kita bisa bikin mana nih? Variabel lagi di sini. Ya, namanya itu adalah nama jam kerja, diambil dari data presensi. Kalau misalnya si data presensi ini kita copy paste aja deh ya. Kalau misalnya si tidak sama dengan NA gitu ya. Kalau misalnya si nama jam kerjanya itu tidak sama dengan NA,
maka tampilin. Nah, cuman ini kan bentuknya bukan date tapi string. Langsung aja berarti data presensi 2. Ininya kosongin aja. Kalau misalnya NA berarti dia kosong aja. Oke. Nah, kita tampilin untuk si variabel nama jam kerjanya di sini misalnya. Kita kasih span aja, kita kasih style, font white-nya bold gitu ya. Bold, kemudian kita kasih di sini kita tampilkan variabel nama jam kerjanya. Oke. Harusnya muncul. Oke, di sini ada error undefined variable name. Oke, di sini kita kasih else ya, variabel nama jam kerja sama dengan kosong. Oke. Kita coba reload. Nah, salah. Kok hadir ini mah? Oh, bukan ini ya, bukan 2 tapi 3. Kalau 2 itu kan status ya. Maaf, 3 ya. Sebentar, kita coba refresh. Nah, sekarang udah ada kan non-shape. Nah, ini kita tinggal kasih break aja di sini buat biar ke bawah. Oke, kita coba refresh dulu. Nah, oke, jadi sini ada ya non-ship, dia jadwalnya non-ship. Nah, di sini dia shift malam, kelihatan kan ya si keterangan jadwalnya. Oke, apa lagi? Oh iya, sekarang kita tinggal ininya ya. Dia jadwalnya non-ship, kemudian kita tampilkan juga jadwal jam masuk, jam pulang seharusnya gitu ya, buat sebagai perbandingan. Oke, di sini kita kasih span lagi aja. Kita kasih style, colornya green aja deh. Nah, kita tampilin si jam ininya, jam masuk sama jam pulangnya ya. Nah, di sini kan ada ya. Di mana tuh? Di mana? Nah, di sini nih. Mana tuh? Nah, ini kan ada jam masuk sama jam pulangnya ya, sesuai jadwalnya nih. Berarti sama aja, kita tinggal copy paste dari mana? Dari sini aja ya. Copy paste. Nah, kita kasih ini kan berarti indeks keberapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 4 dan 5 ya. Untuk jam masuknya itu di indeks ke-5. Oke. Kemudian untuk jam pulangnya itu ada di ini indeks ke-6, 4 dan 5 kan ya. Oke, kita kasih 4 di sini dan ini 5. Jam masuk jam pulangnya berarti di sini 4 ya. Ini 5. Oke, ini kita kosongin aja. Kosong aja kalau misalnya dia statusnya NA ya. Kita coba refresh. Oke, dia belum muncul. Oke, karena kita belum tampilin di sini. Oke, kita copy paste saja yang ini. Kita simpan di sini. Oke, ini kita ganti menjadi jam masuk dan jam pulang. Jadi jam masuk jam pulang ini sebagai acuannya aja, bahwa dia harusnya di jam tersebut itu masuk jam segitu. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini ada error karena di sini kita belum tambahkan jam masuk sama jam pulangnya. Oke, kita refresh. Nah, sekarang muncul ya. Kita tinggal ke bawahin aja deh. Kita ke bawahin lagi, mana? BR, kita kasih BR. Oke. Nah, segitu ya. Di sini ada jadwal jam masuknya tuh. Kemudian, nah, tadi jadi strip ya. Oh, iya. Ini kan kosong. Tapi jadinya, oh iya. Nah, ini itu kalau dia statusnya hadir ya. Di ini tuh tampil kalau si variabel statusnya itu sama dengan hadir. Nah, baru tampilin ini. Kalau misalnya nanti cuti ya nggak usah ditampilin jam masuk jam pulangnya ya. Kayak gitu. Berarti kita masukin aja ke dalam kondisi kalau statusnya itu hadir.
Nah, oke, jadi yang lainnya kosong gitu ya karena dia belum absen, dan yang ini apa namanya muncul gitu ya, tampil. Jadi yang tampil itu yang ada data absennya gitu. Yang nggak ada data absennya dia akan kosong kayak gitu. Oke, sekarang kita tinggal menghitung total jam kerjanya gitu ya. Kita akan menghitung total jam kerjanya. Nah, untuk menghitung total jam kerja, oke, di sini kita masukin dulu yang tadi ya, yang tadi total jam sebagai acuan maksimal dia total jam kerja pada hari itu. Kita masukin aja di sini setelah keterangan. Ya, setelah keterangan nih, kita masukin, sebentar. Oke, bener ya. Oke, setelah keterangan kita masukin tadi itu total jam ya, total jam. Nah, kayak gini. Total jam. Nah, kemudian di sini kita akan hitung ya. Kita akan hitung. Cara hitungnya di sini. Sebentar, cara hitungnya. Oke, di sini udah saya sediain nih kodenya ya. Oke, oh, ke close ya. Aduh, ke close lagi. Kayaknya ke close, tapi tenang aja. Saya ada kopiannya ya, kita buka dulu. Dari sini kalau nggak salah ya. Tadi itu mana ya? Nah, yang ini nih. Ya. Kenapa ini? Kenapa ini? Tiba-tiba kayak gini. Lah, tiba-tiba. Sebentar, maksudnya kayak kok jadi ngaco kayak gini ya? Bentar ya. Tadi itu kemana ya? Grand Total. Ini dari kita copy dari kode yang sudah saya buat sebelumnya ya di proyekan yang lain. Kayak ini nih. Ini buat ngitungnya ya. Ini buat ngitungnya kita copy paste saja ya. Kita copy paste ke yang tadi sini. Ke cetak rekap detail, kita simpan aja sebagai function di atas ya. Ini kita hapus saja yang ini. Untuk yang selisih ini kita hapus dulu aja ya. Oke, kita hapus dulu, kita ganti menjadi, sebenarnya ini pakai ini juga bisa. Cuman ini itu buat perhitungan dalam bentuk jam ya, dalam bentuk jam. Nah, kalau untuk perhitungan untuk apa dalam bentuk desimalnya gitu ya. Nah, ini kita bikin pakai ini, pakai function yang ini, function misalnya hitung jam kerja gitu ya. Ini jam apanya, jam masuknya, kemudian jam pulangnya atau jam keluarnya ya, jam pulang. Nah, kita pastiin aja ininya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk jam masuknya itu kita harus tambahin tanggal di depannya ya. Ini kan kalau kita lihat ini cuma jam, kalau di tabel presensi nih. Nah, ini kan cuma jam in sama jam out, cuma apa sih data jamnya aja ya. Tanggalnya kan nggak ada nih. Nah, untuk menghitung ini kita butuh tambah tanggalnya juga. Gitu. So, jadi tanggal plus jam gitu. Nah, kita mana ya? Tanggal presensinya itu kita ambil dari coba ini tanggal presensi apa ya? Kalau kita tampilin tanggal presensi, isinya itu adalah, oke, ini nggak muncul. Hitung jam kerjanya error, kita matiin dulu. Oke, kita matiin dulu ya hitung jam kerja ya. Kita apa sih? Redeclare. Oke, ini tanggalnya ya. Oke, ternyata hitung jam kerja itu udah ada di my helper kalau nggak salah. My helper atau di helper ya. Helper. Nah, di helper di sini kalau nggak salah udah ada hitung jam kerja ya. Hitung hari, hitung jam kerja. Hitung jam terlambat tuh kan udah ada ya.
jadwal jam masuk, jam presensi. Oke, ini udah ada nih penghitungan terlambatnya nih. Ini udah ada sebenarnya. Hitung hari, mana hitung jam kerja. Nah, ini sebenarnya udah ada ya. Udah ada nih hitung jam kerjanya nih. Jadi kita tinggal nggak usah panggil lagi di sini ya. Kita nggak usah lagi panggil ini. Kita tinggal panggil aja. Coba ya, kita coba. Nah ini kan kalau yang ini kan dalam bentuk desimal ya. Bukan dalam bentuk desimal, dalam bentuk jam ya. Dalam bentuk jam. Oke, nggak apa-apa, tapi kita coba dulu aja. Kita coba, berarti tinggal masukin jam masuk sama jam pulangnya aja ya. Kita coba ya. Kita coba apakah bisa atau enggak. Mana nih? Tadi itu dicetak ini ya. Berarti kita tinggal hitung aja di sini kan. Sebentar. Nah, ini aja di sini aja ya. Total jam kerja, coba. Total jam kerja sama dengan, nah ini nih. Kita if dulu ya. If variabel jam out tidak sama dengan NA gitu ya. Kalau jam out tidak sama dengan NA, berarti dia udah absen pulang nih ya. Baru kita hitung. Kalau misalnya jam outnya NA, berarti kan nggak bisa dihitung. Jadi total jam kerjanya sama dengan 0 gitu ya. Tapi kalau misalnya jam in, jam outnya itu ada gitu ya, maka hitung gitu ya. Hitung kalau misalnya jam in sama jam outnya ada gitu ya, artinya si jam innya juga tidak sama dengan NA dan jam outnya pun tidak sama dengan NA. Baru kita hitung ya, baru kita bisa hitung. Misalnya di sini total jam kerja sama dengan hitung jam kerja ya, kita panggil si function yang di sini. Nah, kita panggil function yang di sini, hitung jam kerja. Nah, itu kan tadi dia butuh parameternya itu jam in sama jam outnya. Oke. Sekarang kita coba di sininya, berarti total jam kerja sama dengan 0 jam misalnya ya. 0 jam. Oke ya. Kita coba di sini kita tampilin, kita kasih BR lagi aja. Ntar ini kita kasih span, kita kasih warna style color blue aja. Kemudian nah di bawahnya itu ada total jam kerjanya. Total jam kerjanya mungkin kita kasih warna apa ya? Span style color apa ya? Green, orange mungkin ya. Ini aja deh yang orange, yang ini blue aja ya. Oke, sini kita tampilin total jam kerjanya. Oke, kita coba reload dulu ya. Oke, sini error uninspected jam katanya. Oh ya, ini harusnya ini aja 0 aja ya. Di sininya kita kasih kayak gini, total jam gitu ya, total jam. Nah ini minus 14, kenapa minus 14? Oh ya karena, nah berarti di sini kita perlu jam, kalau yang shift malam nanti lah ya, kita coba hitung di next gitu ya. Untuk yang shift malam kan beda tanggal ya harusnya. Pak ini kan kalau kayak gini dia hitungnya mundur, jadi dia minus. Nah cuman yang ini harusnya sih
Harusnya sih benar ya, 0 kok bukan 0 jam. Harusnya kan dari jam 8 sampai jam 23 itu berapa jam tuh? Oh iya, ini kan 0 jam kenapa? Karena dia belum absen. Belum absen ini. Belum absen pulang. Jadi dia dihitungnya 0. Ya. Nah, sekarang kita coba isikan aja dulu ya. Contoh yang ini ya, yang Adam tanggal 5 nih. Yang Adam tanggal 5. Kita ubah dulu di database-nya langsung ya. Tanggal 5 coba. Tanggal 5 yang ini ya. Kita rubah misalnya masuknya jam 8.00, pulangnya misalnya jam 17.00. Kita coba refresh. Nah, dia hitungnya 9 jam ya. 9 jam. Nah, ini karena dia belum absen pulang, jadi apa namanya? Jadi dia masih 0 jam kerja karena dia belum melakukan absen pulang gitu ya. Nah, di sini juga ini harusnya nggak 9 jam ya, walaupun dia masuk pulangnya jam 23.30 gitu ya. Walaupun dia pulangnya jam 5 gitu ya. Jam 5, nah ini harusnya sampai jam 4 gitu ya. Sampai jam 5 itu dia tetap harusnya sesuai dengan maksimal jam kerjanya ya, jumlah total jam kerjanya itu. Nah, maka dari itu di sini kita tinggal gini aja. Mana ya? Di mana? Mana sih tadi yang perhitungan jam kerja tuh? Nah, di sininya ya di mana di helpernya deh. Nah, di helpernya itu kita kasih variabel max total jam aja ya. Max total jam itu diambil dari sini. Nanti itu parameternya kita masukin di sini ya. Nah, kan di presensi controller itu udah kita tambah ini total jam, berarti dia itu indeks berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 berarti di sini kita masukin variabel total jam sama dengan variabel data. Nah, ini kita copy paste aja deh. Kalau misalnya data presensi indeks ke-9 nya itu atau si total jamnya itu NA, maka tidak sama dengan NA, maka tampilkan ya. Tapi kalau NA kita isikan 0 aja. Oke. Nah, di sini kita tinggal tambahin ya parameternya itu total jam. Nah, di helpers-nya kita tinggal kalau misalnya variabel jamnya itu lebih dari max total jam gitu ya, lebih dari max total jam, maka tampilkan si max total jamnya. Tapi kalau kurang ya, maka tampilkan si sesuai dengan perhitungan jamnya gitu ya. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini error kayaknya. Error, kenapa error? Oke, di sini mungkin nggak boleh ada proses logiknya ya. Oh ya, sebentar. Ini kayaknya salah di sini nih. Oke. Ini variabel jam aja ya, variabel jam sama dengan nah kayak gini. Kalau si variabel jamnya lebih dari maksimal total jamnya, maka tampilkan si maksimal total jamnya. Tapi kalau tidak, tampilkan ya si jumlah jamnya sesuai dengan perhitungan jam kerjanya. Nah, di sini kok 0. Sebentar, di sini kok 0 ya. Oke, ini kita matiin dulu deh coba. Kita matiin dulu, kita coba refresh. Ini kan 9 nih. 9 itu kan dari sini nih variabel jam ya. Kalau variabel jamnya itu lebih dari max total jam, kita coba max total jamnya kita tampilin di sini. Jalan nggak? Harusnya 7 ya. Nah, ini berarti nggak jalan nih. Total jamnya error nih. Sebentar. Kita coba ke sini lagi. Nah,
Total jam sama dengan data presensi. Oh, kalau nggak salah udah ditambahin deh. Sebentar ya. Kita masuk lagi ke presensi controller. Oke, di sini udah ditambahin if null total jam. Total jam masuk, jam pulang, total jam kan. Kita coba ke tabel jam kerjanya. Oke, total jamnya udah ada harusnya. Kita coba panggil dulu deh si total jamnya, muncul nggak gitu ya. Oke, kita coba tampilkan dulu di mana, di sini. Oke, ininya kita simpan di sini aja. Total jam. Kita coba cek, refresh. Oke, di sini berarti nggak muncul nih. Oh, total jam ada nih satu nih. Sebentar, bukan yang itu kayaknya. Kita coba matiin dulu deh. Atasnya kita coba cek yang total jamnya dulu ya. Oke, berarti total jamnya nggak keambil nih. Kita coba hitung lagi nih. Ini indeks ke berapa ya? Takutnya salah. Mana tadi tuh cetak rekap tuh? Nah, ini kan indeks ke 0 nih. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, 8 ya. Harusnya 8 nih, bukan 9. Salah, maaf ya. 8. Nah, 8. Oke, indeks 8 ya. Kita save. Kita coba reload lagi. Oke, untuk jam kerjanya udah ada. Untuk total jamnya ya. Kita hapus lagi. Kita jalanin lagi yang ini. Dan di sininya kita buat. Nah, ini kita aktifin aja. Oke, ininya variabel jam lagi. Oke, kita coba tes lagi, refresh. Nah, oke ya. Di sini total jamnya 7 jam ya, 7 jam pas gitu ya. Karena sebenarnya dia maksimalnya kan dia sebenarnya kalau hitungan 9 jam, tapi kan maksimalnya itu kan dalam satu hari itu dia 7 jam gitu ya. Untuk sisanya itu nanti harusnya masuknya ke lembur, cuman bukan di sini gitu ya, nanti absen lemburnya. Oke, kayak kalau misalnya kita ubah deh, misalnya pulangnya jam berapa ya? Misalnya jam ini jam 12.00 deh. Dia pulang cepat gitu ya. Nah, kita continue. Nah, maka dia kan 4 jam gitu ya. Kalau misalnya jam 2 ini kan dia terlalu ngepas nih. Kalau misalnya jam 12.30 deh kita rubah. Atau jam 12.35 ya. Kita save. Nah, kita refresh. Nah, di sini jam 4 jam 35 menit. Berarti dia total jam kerjanya 4 jam 35 menit. Nah, untuk yang ini, untuk yang shift malam karena dia beda hari gitu ya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya gitu ya. Nah, sekarang udah ada nih. Nah, sekarang kita ubah aja ke dalam bentuk desimal ya. Ubah ke dalam bentuk desimal. Tinggal ini. Kalau nggak salah tadi itu kita tambahin aja menit desimalnya ya. Menit desimal sama dengan nih. Nah, ini kan menit nih. Tinggal variabel menit dibagi. Nah, kita round aja ya. Kita kasih round variabel menit dibagi 60 aja. 0,2. Nah, ini kan udah dalam bentuk menit nih yang sini, yang value ini. Nah, supaya kita tahu nih dalam bentuk desimalnya berapa jam gitu ya. Maka kita bagi dengan 60 gitu ya. Maka di sini untuk bentuk desimalnya, nah kita bisa kasih gini aja. Kita kasih gini aja ya, variabel jam. Nah, kita masukin di sini variabel jam atau ini aja deh. Variabel jam desimal aja ya. Desimal sama dengan variabel jam ditambah dengan variabel menit desimal. Ya. Oke, variabel jam desimal di sini ya. Jadi dalam kurung, nah dalam bentuk desimal berapa jam gitu ya. Kalau kita coba refresh, nah berarti kalau dalam bentuk desimalnya itu adalah 4,5
8 jam gitu ya. 4 jam 35 menit itu kalau dalam desimalnya itu adalah 4,58 jam. Oke ya. Oke, sementara itu dulu mungkin ya untuk di video kali ini. Jadi untuk jam kerja, untuk total jam kerjanya sudah muncul, cuma nanti ada beberapa perbaikan lagi tentunya, kayak misalnya potongan jamnya berapa, terus terlambatnya nanti berapa, dendanya nanti munculin dendanya kayak gimana, itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Termasuk nanti untuk perhitungan jam kerja yang shift malam ya, yang shift malam itu kan karena dia lintas hari, otomatis untuk perhitungannya pun harus kita sesuaikan, gitu ya. Oke, itu aja mungkin di video kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.